Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Fitrianingsih berperan sebagai observer. Saya Bastia berperan sebagai coach. Dan saya Samsiati berperan sebagai coach. Baik, untuk Ibu Coach dan Coach, jadi dalam percakapan menggunakan alur Tirta ini nanti ada beberapa penilaian kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh coach, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Bagaimana Bu? Sudah siap? Oke, siap, insya Allah siap. Baik, silahkan boleh dimulai. Ya, terima kasih waktunya ya kepada observer yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan percakapan coaching. Kita mulai saja, Busam ya? Iya, baik. Ya, oke. Selamat sore Busam. Selamat sore Bu Bastia. Apa kabar Busam? Alhamdulillah hari ini baik. Bagaimana dengan Bu Bastia? Alhamdulillah sehat. Bisa kita mulai untuk percakapannya? Bisa Bu. Ngomong-ngomong, di waktu yang singkat ini apa yang mau dibicarakan Busam? Iya Bu Bastia, terima kasih ya karena panjenengan sudah meluangkan waktunya kepada saya. Di sini saya ingin bercerita atau berbagi sharing dengan panjenengan terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Begini ya Bu, saya akan punya murid namanya Rio. Nah Rio itu orangnya belum memiliki rasa percaya diri, dia belum mau bergaul dengan temannya. Rio juga tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang selama ini diberikan olehnya. Nah padahal ini kan sudah 1 semester itu, makanya itu menjadi problem atau masalah bagi saya. Ya, oke. Kira-kira apa yang ingin Busam dapatkan dari hasil percakapan ini? Ya nanti setelah ini tentunya saya ingin mendapatkan pencerahan ya Bu, supaya nanti saya bisa mendapatkan titik temu apa ya yang nantinya akan saya lakukan ke depannya seperti itu Bu. Ya, kalau misalkan permasalahan yang Busam ceritakan tadi bisa teratasi ya tadi masalah Mas Rio yang belum yang kurang punya rasa percaya diri begitu ya Bu. Iya, Misalkan bisa teratasi, perilaku apa yang Busam harapkan dari anak tersebut? Iya, pokoknya saya ingin sekali itu Mas Rio itu punya kemandirian. Karena selama ini Mas Rio itu belum mandiri sama sekali, masih ditumbuhi oleh orang tuanya. Dan kemudian saya juga ingin sekali Mas Rio itu tumbuh jadi anak yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, punya tanggung jawab seperti itu, dan dia juga mau bergaul dengan teman-temannya. Iya. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari apa yang diharapkan oleh Busam? Ya, untuk tolak ukur saya ya nanti ketika Mas Rio itu sudah bisa jadi anak yang mandiri, sudah mau bergaul dengan teman-teman yang ada di sekolah, kemudian Mas Rio juga sudah memiliki rasa percaya diri sehingga Mas Rio nanti bisa atau mau tampil di depan kelas menjadi seorang pemimpin. Itu yang sangat saya inginkan Ibu, karena selama 1 semester ini Mas Rio itu sama sekali belum pernah melakukan hal tersebut. Ya begitu ya Bu ya. Iya. Kalau boleh saya tahu, apa faktor yang menyebabkan Mas Rio itu kurang memiliki rasa percaya diri? Iya Ibu, selama ini saya juga berusaha untuk mengamati kondisi lingkungan atau latar belakang Mas Rio Bu. Ternyata memang Mas Rio itu lahir dari lahir dari keluarga yang kurang mampu, dan keluarga tersebut juga terdapat 5 orang anak yang semuanya masih kecil-kecil. Jadi mungkin Mas Rio dari situ jadi merasa minder atau merasa kurang perhatian dari orang tuanya seperti itu. Berarti karena faktor keluarga begitu ya Bu ya. Terus selama ini upaya yang dilakukan oleh Busam untuk mengatasi anak yang kurang rasa percaya dirinya itu kurang tumbuh itu bagaimana? Iya, selama ini saya berusaha terus untuk menumbuhkan atau membangkitkan semangat Mas Rio dalam sekolah, karena selama ini yang saya lihat itu Mas Rio sering ogah-ogahan masuk sekolah Bu. Kadang
dalam seminggu itu juga paling masuk 3 kali, 4 kali seperti itu Bu. Nah saya juga ingin Mas Rio itu terbuka dengan temannya seperti itu Bu. Saya mengarahkan untuk ke Mas Rio. Mas Rio, ayolah, kita ini kan semuanya saudara, kita semua keluarga, jadi kita harus bersama-sama ya. Mas Rio tidak usah takut, tidak usah malu seperti itu. Saya terus memberikan motivasi kepada Mas Rio untuk supaya Mas Rio nanti bisa muncul rasa percaya dirinya. Nah, tadi upaya yang sudah dilakukan Ibu Sam itu sebenarnya sudah cukup baik ya. Nah, kalau misalkan dibuat skala 1 sampai 10, upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu Sam itu berada di skala berapa? Ya untuk saat ini mungkin saya masih berada di skala yang ke-7 Bu. Karena saya memang belum berhasil sepenuhnya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak didik saya belum bisa belum bisa memberikan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Skala 7 ya Bu ya? Iya. Kalau misalkan mau ditingkatkan ini, kira-kira mau ditingkatkan ke skala berapa? Ya saya inginnya sih nanti saya bisa meningkat ke level 9 Bu. Karena untuk menuju yang sempurna atau level 10 itu memang saat ini masih sulit sekali Bu. 9 itu sudah termasuk sangat baik ya Bu ya? Iya, melihat kondisi dan situasi yang saat ini sedang terjadi. Nah, untuk mencapai level 9 tadi, langkah apa yang kira-kira bisa mau lakukan? Ya, untuk langkah memang saya sudah memikirkan itu, saya ingin berkomunikasi dengan kepala sekolah saya juga tentunya akan meminta pendapat dari teman sejawat saya, kemudian saya akan mengkomunikasikan hal ini juga dengan orang tua Mas Rio tadi. Selain rencana tersebut, apa alternatif yang bisa dijadikan solusi untuk memecahkan masalah tadi? Ya, saya berpikir seperti ini Bu, ketika nanti saya mengkomunikasikan dengan pihak-pihak tersebut akan tetapi belum berhasil, saya ingin sekali berkunjung ke rumahnya dulu. Saya ingin melihat bagaimana kondisi lingkungan keluarga mereka. Tentunya saya pelan-pelan nanti akan memberikan sedikit masukan atau menginformasikan keberadaan anaknya di sekolah yang memang perkembangannya masih kurang. Contoh misal itu tadi kemandiriannya masih kurang, terus rasa percaya dirinya juga masih kurang seperti itu Bu. Saya akan mengkomunikasikan dengan pihak keluarga. Kalau misalkan dari rencana yang pertama gagal, artinya anak tetap belum memunculkan perilaku yang diharapkan oleh Bu Sam, langkah apa yang akan Bu Sam tempuh? Oke, saya juga berpikir saya akan melibatkan teman-temannya Mas Rio ini Bu. Nah biasanya kan antara sesama anak itu nanti anak akan lebih terbuka Nah kemudian saya juga sempat berpikir juga kalau bagaimana kalau saya menghadirkan teman sejawat saya mungkin ke kelas saya, mungkin dengan bergantian guru atau bagaimana itu nantinya Mas Rio mungkin bisa lebih terbuka lagi dengan teman saya atau bagaimana seperti itu. Selain tadi ada teman, kemudian ada rekan sejawat, siapa lagi yang kira-kira mau dilibatkan dalam menyelesaikan masalah ini? Yang mau saya libatkan yaitu tadi ada kepala sekolah, orang tua, dan teman sejawat saya Bu. Begitu ya Bu. Adakah yang lain? Untuk saat ini belum. Ya. Dari rencana-rencana yang sudah Bu Sam susun tadi, tentunya Bu Sam itu bisa memprediksi apa tantangan yang nanti akan dihadapi. Kira-kira tantangan apa itu? Oke, untuk tantangan kira-kira mungkin tantangannya ya dari anak tersebut ya, karena memang anak tersebut saya perhatikan belum memiliki dia itu berbeda dengan teman-teman yang lain, tantangannya seperti itu Bu. Makanya saya juga ini permasalahan yang sangat rumit, sedangkan ini sudah
hampir memasuki semester 2 ternyata dia belum mengalami perubahan yang seperti yang saya harapkan itu. Oke. Kira-kira solusi apa yang akan Ibu Sam itu siapkan untuk menghadapi tantangan atau hambatan tersebut? Ya, untuk solusi saya akan terus melakukan saya akan terus melakukan motivasi, mendorong anak tersebut supaya nanti anak tersebut dapat mandiri, dapat percaya diri seperti itu, Bu. Saya akan pokoknya saya tidak akan bosan untuk tetap mengingatkan, memupuk rasa percaya diri anak tersebut seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk tindak lanjut, kira-kira dari sekian banyak rencana yang sudah Usam siapkan, mana yang menjadi prioritas? Untuk prioritas saya harus segera berkunjung ke rumahnya Mas Rio. Oke, bagus ya Bu ya. Kapan kira-kira rencana tersebut mau dilaksanakan? Ya, karena ini memang waktunya belum memungkinkan, insya Allah minggu depan Ibu. Ya, luar biasa tadi ya, Ibu Sam sudah menemukan solusi. Nah, kira-kira dari hasil percakapan kita sore ini, apa kesimpulan yang bisa Sam ambil? Kesimpulannya dari percakapan ini, saat ini saya terus terang saya merasa lebih plong, lebih bersemangat lagi menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu. Ya, saya juga tambah, pokoknya saya cepat-cepat ingin sekali menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri saya. Keren, luar biasa ya Bisam ya. Untuk selanjutnya saya tunggu kabar baiknya Bisam ya. Semoga Mas Rio segera masalah Mas Rio itu segera teratasi dan Mas Rio itu bisa seperti teman-teman lainnya yang bisa memiliki rasa percaya diri gitu ya. Demikian tadi percakapan coaching saya dengan Bisam selaku coach. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada saudari observer. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Setelah menyimak praktek coaching dengan menggunakan alur TK ini, berikut beberapa catatan ya Bu dari hasil observasi saya. Yang pertama, sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu, sudah lalu berjalan menggunakan alur TK. Coach menunjukkan kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif juga sudah ditunjukkan, lalu mengajukan pertanyaan berbobot yang bebas dari asumsi dan penilaian, menggunakan kata kunci yang diberikan oleh coach, menggunakan pertanyaan terbuka Bu untuk menggali potensi dari coach. Nah, untuk coach, catatan saya sudah bisa memaksimalkan potensi yang ada, lalu menggunakan proses yang kreatif, memanfaatkan kemitraan sekolah dengan berbagai pihak juga dilaksanakan. Nah, berikut tadi adalah sedikit catatan dari saya. Demikian praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.